Kembali bersama kami di program Powerline CNBC Indonesia dan pada segmen ini kami akan mengulas prospek investasi di situasi yang penuh ketidakpastian serta peluang akselerasi bisnis investasi di saat ekonomi masih dalam tren pemulihan. Dan untuk itu saat ini kami sudah bergabung bersama dengan Bapak Aswin Albert Max selaku Regional Manager Maxco yang telah bergabung bersama kami langsung dari studio CNBC Indonesia. Selamat siang Pak Aswin, apa kabar? Selamat siang, baik. Terima kasih atas penerimaan saya di sini. Oke, baik. Pak Aswin, kita membahas terkait dengan kondisi perekonomian Indonesia. Seperti apa pandangan Anda terkait dengan kondisi yang ada saat ini, terkait dengan tren pertumbuhan ekonomi setelah pandemi COVID-19? Iya, Iva. Kalau kita bisa melihat dari beberapa data dan juga berita yang sudah ada ya, kita bisa melihat bahwa Indonesia memiliki perkembangan yang sangat baik ya dibandingkan dengan negara-negara Asia yang lain. Kita bisa melihat bahwa 27 bulan terakhir ini Indonesia memiliki neraca perdagangan yang surplus ya. Dan kita juga melihat itu memberikan sebuah kontribusi yang sangat baik untuk pertumbuhan Indonesia. Kita melihat data tahun 2022 ini kita akan memiliki sebuah ekspektasi 5-5,4% pertumbuhan ekonomi. Nah ini semua juga bisa kita lihat dari kekuatan dan juga daya tahan dari negara Indonesia selama masa pandemik, bahwa dalam 27 bulan terakhir ini kita bisa memiliki sebuah perkembangan yang begitu baik. Ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kondisi yang sangat fit ya, dan ini juga bisa terbentuk juga karena kita melihat bahwa kombinasi antara sumber daya manusia dengan sumber daya alam yang Indonesia miliki sendiri juga begitu luar biasa. Ini saya memiliki sebuah kepercayaan bahwa kedepannya pertumbuhan ekonomi Indonesia akan jadi lebih bagus lagi. Oke, baik. Tadi dengan kondisi-kondisi yang baik, dengan data-data juga seperti yang tadi Anda katakan juga baik, begitu kan? Ini mungkin menjadi momen yang tepat juga bagi para mungkin pelaku pasar ataupun juga masyarakat untuk memilih begitu ya kira-kira untuk berinvestasi juga begitu. Nah, Anda sendiri melihat peluang untuk mendorong masyarakat Indonesia agar bisa lebih aktif lagi berinvestasi, memanfaatkan kondisi dan juga seperti apa situasi perekonomian saat ini, terutama terkait dengan ataupun juga di perusahaan pialang berjangka seperti apa? Ya, kalau kita melihat bahwa untuk peluang investasi di produk-produk berjangka ini sangat-sangat besar. Terutama kalau kita bisa melihat bahwa jumlah penduduk aktif ya. Saya mengatakan aktif berarti mereka bekerja dan mereka memiliki latar belakang ekonomi yang cukup bagus dan memiliki level pendidikan yang cukup baik. Nah, jumlahnya kurang lebih 140 juta. Hal ini merupakan sebuah modal yang utama jika kita melihat peluang tentang berinvestasi di produk-produk berjangka. Produk-produk berjangka juga memiliki beragam dan juga memiliki variasi-variasi yang sangat baik. Dan kita juga bisa melihat bahwa dalam jangka waktu dekat ini kita akan lebih bisa memperkenalkan bahwa produk-produk berjangka ini akan menjadi sebuah sumber alternatif income yang baru, yang baik bagi pelaku-pelaku pasar. Oke, tadi ya bisa menjadi sumber pemasukan juga, sumber income juga yang baru begitu ya bagi masyarakat dan juga pelaku pasar. Nah, tapi menarik kalau misalnya kita tarik lagi ke di awal begitu terkait dengan kondisi perekonomian Indonesia yang saat ini juga penuh dengan ketidakpastian. Apalagi kita lihat juga mungkin angka inflasi juga dalam tren yang meningkat. Dan di satu sisi juga kita sudah mulai memasuki fase normalisasi kebijakan dari Bank Sentral begitu ya. Nah, di tengah kondisi yang ada saat ini, artinya kan juga masyarakat atau pelaku pasar ini perlu mengatur strategi ya, kira-kira akan berinvestasi di instrumen apa saja. Nah, Anda melihatnya aset investasi yang menarik bagi masyarakat saat ini apa saja, Pak? Ya, kalau kita bisa melihat aset-aset atau produk-produk investasi di produk berjangka ini, kembali lagi saya ingin menggarisbawahi bahwa produknya cukup bervariasi ya, baik di secara sistem multilateral maupun secara bilateral. Namun pada dasarnya produk berjangka ini akan memberikan sebuah kesempatan atau benefit kepada pelaku pasar atau investor untuk memanfaatkan tren harga. Meskipun kondisi global yang saat ini kita bisa lihat banyak sekali tantangan ya ke depan, inflasi dan juga mungkin malah
akan menuju ke arah resesi, tetapi itu tidak menutup kemungkinan bahwa itu akan memberikan juga sebuah kesempatan-kesempatan yang baru. Sebagai contoh misalkan kalau kita bisa melihat bahwa indeks harga saham misalkan, itu merupakan salah satu produk berjangka, dan juga mungkin kita bisa melihat bahwa komoditas emas seperti itu. Hal ini akan memberikan sebuah kesempatan untuk investor atau pelaku pasar untuk memanfaatkan tren-tren harga tersebut. Oke, nah tadi sudah di-mention begitu ya terkait tadi ada indeks harga saham gabungan ataupun juga dari saham, kemudian ada juga tadi logam mulia ataupun juga emas. Dan kalau kita lihat dari Maxco sendiri kan juga memiliki tadi ya banyak begitu untuk variasi pilihan investasinya. Dari sekian banyak aset investasi yang ada begitu ya, menurut dari Bapak sendiri begitu melihat apa yang paling digemari oleh para pelaku pasar atau investor? Ya, produk berjangka kembali lagi ada multilateral, ada bilateral. Memang tidak menutup kemungkinan bahwa keduanya akan bisa berkembang dengan baik ya. Harapan kita juga begitu. Namun kondisi saat ini kita melihat bahwa produk bilateral lebih memiliki volume yang lebih besar. Di sisi lain juga kita akan memperhatikan bahwa produk-produk bilateral ini bisa dijadikan sebagai salah satu kebutuhan untuk lindung nilai atau dalam bahasa yang lain disebut dengan hedging. Ya. Jadi lindung nilai ini bisa digunakan untuk pelaku pasar untuk melindungi nilai aset-aset fisik yang mereka miliki. Contohnya untuk transaksi indeks saham, melindungi mungkin beberapa kebutuhan investor untuk yang memiliki saham-saham lokal. Atau sebaliknya mungkin untuk lindung nilai bagi investor yang memiliki kondisi kepemilikan fisik emas seperti itu. Nah ini yang tentunya yang menjadi saat ini yang menjadi tren ya, merupakan produk-produk yang cukup populer yang sekarang ada di pelaku pasar atau investor. Oke, dan ini juga disesuaikan juga ya dengan profil resiko tentunya ya dari para pelaku pasar. Betul, betul. Ya kembali lagi, setiap jenis investasi selalu memiliki resiko. Tidak ada yang tidak memiliki resiko ya. Kembali lagi saya ingin menggarisbawahi bahwa semua jenis investasi itu sangat baik. Perbedaannya antara satu jenis investasi dengan investasi yang lain menurut hemat kami adalah periode masa untuk memanennya. Ada yang bersifat jangka pendek, ada yang bersifat jangka menengah, dan juga jangka panjang. Dan menurut saya memang untuk produk-produk berjangka ini lebih memiliki sifat untuk jangka pendek dan juga menengah. Sehingga kita juga bisa melihat risiko yang diberikan, bukan selain hanya hasil ya, tapi risiko yang diberikan itu memang juga ada. Dan kita sebaiknya kita juga lebih mau meluangkan waktu untuk belajar dan juga untuk lebih banyak mengetahui kira-kira risiko-risiko apa yang diberikan. Namun kembali lagi risiko ini is a manageable risk ya, bukan risiko yang hanya terbuka begitu saja, tetapi ini merupakan risiko yang bisa kita manage dengan baik apabila kita bisa memiliki informasi atau data-data yang baik dari pasar. Oke, tadi ya artinya bisa meningkatkan pengetahuan juga agar bisa memilih tadi ya instrumen-instrumen investasi sesuai juga dengan profil resiko masing-masing. Oke, Pak Aswin, ini masih banyak yang bisa kita bahas, tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Dan pemirsa, dialog bersama kami dalam Poweras akan kami lanjutkan usai jeda berikut ini. Dan berikutnya kita akan membahas terkait dengan strategi bisnis Maxco, dan kita akan lanjutkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.